Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Tuti Asmi selaku Direktur RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Jauhari Makmuri Eskepners selaku Kepala Ruang Intensif Klinik sekaligus mentor, serta teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya selaku moderator pada pagi hari ini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan Kota Surakarta 22 Oktober 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memasuki pokok bahasan dalam seminar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar seminar berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan presentator Saudara Yoga Tommy Eko Octavian untuk mempresentasikan hasil orientasi dengan judul Optimalisasi Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Pasien berbasis WhatsApp atau CICU. Kepada Saudara Yoga kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Tuti Asmi selaku Direktur RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Jauhari Eskepners selaku Kepala Ruang ICU dan mentor kami. Yang tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan ICU yang telah memberikan begitu banyak support sehingga terlaksananya acara pada pagi hari ini. Izinkan saya, nama Yoga Tommy Eko Octavian, menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta dengan judul Optimalisasi Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Pasien berbasis WhatsApp, di mana aplikasi tersebut kita beri nama CICU. Next. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, mungkin ada teman-teman yang belum mengenal. Saya bernama Yoga Tommy Eko Octavian, lengkapnya bisa dipanggil Yoga. Saya 35 tahun, berumur 35 tahun, lahir 35 tahun yang lalu. Kemudian saya pengalaman bekerja di rumah sakit selama 10 tahun. Ya. Kemudian kebetulan sudah bekerja tahun kemarin saya diterima di ASN P3K. Kemudian pengalaman untuk meningkatkan kompetensi selama di ICU, saya juga mengikuti banyak pelatihan, di antaranya pelatihan ICU, kemudian pelatihan EKG dasar dan ventilator untuk menunjang kemampuan di ICU. Next. Setelah saya sebutkan di depan tadi tentang judul, yakni optimalisasi informasi dan komunikasi serta edukasi bagi keluarga pasien yang berbasis WhatsApp. WhatsApp sendiri itu adalah aplikasi sosial media. Perkembangan digital informasi sekarang ini itu pesat sekali. Kita sama-sama tahu bahwa platform media sosial diantaranya ada YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. WhatsApp itu salah satu termasuk dari platform media sosial. Kenapa bisa begitu banyak? Hal itu dipengaruhi dari pengguna internet yang masif. Artinya masif itu berkembang terus dan begitu banyak penggunanya.
menurut data APJI, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu sekitar 78,19% atau sekitar 221 juta di Indonesia itu pengguna internet. Makanya pengguna platform media sosial berlomba-lomba menyediakan fitur dan tampilan sosial media yang beraneka ragam. Kemudian media sosial yang paling populer di Indonesia itu adalah WhatsApp. Dari data yang saya ambil dari WA Sosial bertajuk data digital tahun 2024, ada sekitar 90% pengguna di Indonesia itu mengakses WhatsApp. Jadi WhatsApp itu sudah familiar sekali di Indonesia. Terbukti kalau kita itu mendownload WhatsApp atau kita membeli HP itu otomatis sudah terdownload WhatsApp. Kemudian sesuai dengan perkembangan digitalisasi yang berkembang secara pesat dan era komunikasi yang pesat, pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 82 tahun 2023, di mana Perpres ini mengatur tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Kemudian dengan perkembangan digitalisasi selaku ASN senantiasa selalu berinovasi, di mana inovasi ini merupakan pencerminan dari filosofi ASN yaitu berakhlak, di mana di dalam filosofi ASN berakhlak itu berakhlak itu berorientasi pada pelayanan. Kemudian ada satu makna di mana adaptasi, salah satu komponen adaptasi adalah inovasi. Ya, ini selalu senantiasa menyajikan inovasi yang layak bagi pelayanan masyarakat yang berkembang. Kemudian sejalan dengan peran ASN dan filosofi berakhlak tadi, maka pelayanan ISO itu harus senantiasa memiliki inovasi juga. Di mana pelayanan ISO itu sangat kompleks. Hal itu tercermin di dalam pasal 9B Undang-Undang 44 tahun 2009. Mensikapi fenomena tersebut, saya selaku penulis dan bekerja sama dengan teman-teman ICU, kemudian konsultasi dengan Bapak Mentor, Pak Jauhari Makmuri, merangkum beberapa isu di ruang ICU, diantaranya belum optimalnya sistem edukasi komunikasi, yang pertama. Yang kedua, kurangnya informasi pasien tentang manajemen nyeri dengan teknik non-farmakologis. Yang ketiga, kurangnya komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Yang keempat, kurangnya kepatuhan petugas dalam penggunaan APD. Dan yang terakhir, yang kelima, kurangnya informasi keluarga pasien tentang waktu berkunjung di ruang ICU. Dengan adanya 5 isu, saya selaku penulis melakukan upgrading metodologi dengan menggunakan 2 cara, yakni dengan APKL dan USD. Maka dari 2 pendekatan metodologi itu ditemukanlah isu yang paling utama, yakni belum optimalnya sistem komunikasi informasi. Jadi yang kita highlight adalah sistem informasi serta edukasi keluarga dan pasien di ICU. Maka berdasarkan latar belakang yang saya paparkan tadi, maka penulis mengajukan judul tentang optimalisasi media komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga pasien berbasis WhatsApp atau CICU. Sebelum saya menjelaskan tentang rincian kegiatan dalam membuat aplikasi CICU tersebut, saya akan menjelaskan tentang nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Jadi pemerintah Kota Surakarta itu merupakan organisasi yang terbesar yang ada di Kota Surakarta, di mana salah satu fungsi organisasi itu memiliki visi dan misi. Di mana visi dari pemerintah Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Nah, untuk mengejawantahkan visi atau untuk mengaplikasikan daripada visi itu harus ada misi. Jadi misinya pemerintah Kota Surakarta diantaranya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh,
memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota, berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Jadi saya sudah sebutkan bahwa pemerintah Kota Surakarta itu merupakan organisasi yang paling terbesar, ya, di mana di sana kita lihat dari samping kiri saya bahwa diketuai atau dipimpin oleh seorang wali kota, kemudian ada staf ahli dan sekretaris daerah. Tiga hal ini memiliki fungsi dan peranan untuk membuat kebijakan. Nah, kebijakan dari pemerintah Kota Surakarta itu nanti diaplikasikan oleh beberapa struktur organisasi di bawahnya. Di antaranya ada dinas kesehatan, kemudian dinas daerah, kemudian badan daerah, kecamatan, dan inspektorat. Next. Ini ada etika organisasi terkhusus dinas kesehatan. Jadi dinas kesehatan ini merupakan induk dari organisasi kesehatan yang ada di pemerintah Kota Surakarta. Dan RSUD Ibu Fatmawati merupakan berinduk kepada dinas kesehatan, di mana dinas kesehatan ini memiliki visi, yakni pelayanan dinas kesehatan Kota Surakarta adalah mewujudkan dinas kesehatan Kota Surakarta secara ikhlas dalam memberikan pelayanan. Misinya adalah memberikan pelayanan yang prima, yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi yang jelas, yang meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik, dan mengembangkan sarana dan prasarana serta pemutakhiran teknologi informasi. Untuk selanjutnya, kita itu di bawah dinas kesehatan, kita juga termasuk bagian terkecil dari organisasi di bawah dinas kesehatan, di mana organisasi kita dipimpin oleh seorang direktur, di mana direktur membawahi dari bagian tata usaha, kemudian bidang pelayanan medis dan keperawatan, dan bidang penyakit. Untuk visi dan misi rumah sakit Ibu Fatmawati Kota Surakarta, yakni menjadikan rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Kemudian misinya berkontribusi kepada negara dalam pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu, mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional, menyediakan sarana prasarana sesuai standar, memberikan pelayanan yang tepat, ramah, dan inovatif, kemudian yang terakhir memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Untuk mewujudkan judul yang saya tulis tadi, kita harus punya strategi rencana kerja dan hasil. Ada 5 strategi rencana dalam melakukannya. Di antaranya yang pertama adalah identifikasi isu, kemudian perencanaan aktualisasi, kemudian kita melakukan aktualisasi, kemudian mengimplementasikan aktualisasi, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang langkah awal untuk mengidentifikasi isu. Jadi yang pertama, tahapan kerjanya adalah menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor, kemudian meminta jadwal untuk melakukan konsultasi dengan pemimpin atau mentor, kemudian melakukan konsultasi dengan pemimpin atau mentor, di mana di situ output hasilnya tersedia bahan konsultasi dan dokumentasi yang sudah terpapar di presentasi. Kemudian terlaksananya kegiatan konsultasi, tersedianya surat persetujuan pimpinan atau mentor tentang isu yang diangkat. Next.
Kemudian yang kedua, langkahnya adalah merencanakan atau merancang aktualisasi. Jadi kita punya rangkaian bagaimana nanti aktualisasinya kita rencanakan. Jadi caranya ya ini membuat desain rancangan sistem edukasi dan informasi berbasis WhatsApp serta SPO penerapan di ICU. Tahapan kegiatannya adalah membuat rancangan sistem edukasi dan informasi berbasis WhatsApp serta SPO penerapannya di ICU, kemudian mengkonsultasikan rancangan sistem aplikasi edukasi informasi berbasis WhatsApp serta SPO ke pimpinan atau mentor, kemudian merancang penyempurnaan sistem informasi dan edukasi berbasis WhatsApp di ruang ICU, kemudian mencetak rancangan sistem tersebut. Untuk output hasilnya, tersedianya rancangan sistem edukasi yang berbasis WhatsApp, kemudian tersedianya dokumentasi konsultasi dengan mentor, diperoleh kritikan serta saran, karena pada waktu ini kita kumpulkan teman-teman untuk memberikan saran dan masukan untuk kemudian diperoleh referensi terkait rancangan sistem informasi dan edukasi berbasis WhatsApp pasien di ICU. Kemudian terciptanya susunan draft. Jadi setelah kita berkumpul berkonsolidasi, terkumpullah draft sistem informasi. Di antaranya dalam satu sistem itu yang diajukan beberapa kendala, di antaranya adalah yang pertama informasi kelengkapan ICU, yang kedua tentang tata tertib ICU dan edukasi cuci tangan, pemakaian masker, etika batuk dan pembuangan sampah. Itu edukasi cuci tangan, pemakaian masker, etika batuk dan pembuangan sampah. Kemudian memasukkan menu juga di dalam sistem tersebut tentang kontrak waktu edukasi tatap muka dengan PPA. PPA itu memberi petugas pemberi asuhan, entah itu nutrisionis, kemudian dokter dan fisioterapi dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya tentang pemberian pengetahuan tentang edukasi penyakit di ICU. Jadi setelah kita diskusi, kemudian kita simpulkan, akhirnya ada 5 hal yang kita nanti kita akan rancang di aktualisasinya. Kemudian yang ketiga, ini membuat aktualisasi. Jadi setelah kita merencanakan dan memenuhi beberapa poin tadi, kita membuat aktualisasi. Bagaimana cara membuat aktualisasinya? Adalah membuat media sistem, yaitu informasi dan edukasi berbasis WhatsApp. Dan kita sepakati dalam pembuatan itu kita beri nama CICU. Nama banknya sudah tertera di samping dengan pemberi sudah tertera juga item-item yang tertera di layar. Tahapan kegiatan yang saya lakukan untuk membuat aktualisasi diantaranya dan membuat rancangan sistem edukasi dan informasi berbasis WhatsApp serta SPO penerapan di ICU, kemudian mengkonsultasikan rancangan sistem aplikasi, kemudian merancang penyempurnaan sistem informasi dan edukasi berbasis WhatsApp pasien di ICU, kemudian mencetak rancangan sistem informasi edukasi berbasis WhatsApp. Next, saya akan sedikit next. Ini sistematika cara pembuatan dari aplikasi. Yang pertama kita uraikan permasalahan. Jadi permasalahan selama ini di ICU, kenapa kita membuat sistem aplikasi WhatsApp tersebut. Terdapat beberapa permasalahan, diantaranya informasi yang kurang praktis selama ini. Yang kedua, informasi kurang efisien. Kemudian media edukasi yang selama ini sering hilang. Jadi kita itu melakukan edukasi bersama kepala. Kemudian media leaflet yang mudah hilang dan rusak. Belum terjadwalnya konsultasi PPA dan terlalu banyak membutuhkan kertas. Ya, karena semakin berkembangnya zaman, kita itu dituntut untuk paperless. Jadi agar lebih praktis dan lebih efisien. Kemudian dari uraian permasalahan tersebut muncullah ide tentang pembuatan sistem aplikasi WhatsApp atau CICU dengan menggabungkan 2 fitur dalam satu WhatsApp. Di antaranya kita menggunakan 2 fitur aplikasi, di mana WhatsApp itu memiliki aplikasi lain, yaitu dengan WhatsApp Business, dan kita gabungkan dengan Auto Text atau WhatsApp Auto. Ini sebagai nantinya kita desain dengan
tampilannya itu dengan menggunakan auto text. Jadi kita ketik kemudian menjawab secara otomatis. Kemudian dari rancangan WhatsApp bisnis dan WhatsApp auto itu, kemudian itu timbullah fasilitas yang terbentuk. Di antaranya tampilan menu yang secara terstruktur, kemudian terbentuknya auto text edukasi dan informasi secara baik. Kemudian dari WhatsApp auto itu bisa memasukkan link event dan link video. Jadi nanti kita download link event, kita bentuk, kemudian kita kasihkan link di dalam WhatsApp auto teman-teman. Kemudian layanan khusus informasi di HP ICU. Jadi di situ diterangkan tentang nomor kontak baru. Memang kita pisahkan antara kontak untuk khusus konsultasi dokter dan konsultan untuk pelayanan edukasi. Jadi nomornya kita memiliki nomor 2 nomor dalam aplikasi ini. Selanjutnya, yang keempat, melaksanakan aktualisasi. Jadi melaksanakan aktualisasi ini adalah mensosialisasikan, lebih kepada pengenalan aplikasi kepada tim ICU dan petugas yang terhubung di dalam aplikasi di ICU. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengaplikasian sosialisasi aplikasi ICU kepada keluarga serta pasien di ICU. Tahapan kegiatannya adalah mempersiapkan SPO dan aplikasi WhatsApp CICU yang sudah terinstall. Kemudian kita melakukan sosialisasi dengan teman-teman ICU, kemudian menjelaskan isi materi dan melakukan uji coba kepada keluarga dan pasien di ICU. Kemudian output yang kita inginkan, hasil yang kita inginkan ada tersedianya media SAP dan SOP berisi tentang aplikasi CICU. Kemudian terjadi kesepakatan, sosialisasi dan kontrak waktu. Karena kita melakukan sosialisasi maka terjadi kesepakatan. Kemudian yang ketiga, terdokumentasinya foto kegiatan. Yang keempat, tercapainya pemahaman petugas mengenai pengertian, maksud, tujuan dan manfaat dari pengimplementasian sistem tersebut. Terlaksananya uji coba pengimplementasian CICU. Kemudian yang terakhir, tahapan rencana kerja, yaitu melakukan evaluasi aktualisasi, yaitu kita sudah melakukan sosialisasi kemudian uji coba, maka kita menginginkan feedback tentang yang sudah kita terangkan kepada keluarga pasien maupun pada teman-teman ICU. Tahapan kegiatan adalah melakukan evaluasi pada petugas tentang pelaksanaan aplikasi CICU. Yang kedua adalah petugas melakukan evaluasi pada keluarga atau penunggu pasien tentang penerapan aplikasi CICU. Next. Di sini saya akan setelah ini kita akan membahas tentang rencana kerja menengah. Jadi rencana kerja menengah ini saya buat menjadi 4. Yang tahun pertama ini berkisar tentang pelaksanaan aktualisasi SPO, pengaplikasian CICU bagi keluarga dan pasien. Kita hanya membuat kemudian kita mengaplikasikan kepada keluarga pasien. Kemudian yang tahun kedua, setelah kita aplikasikan, kemudian kita melakukan monitoring pengimplementasian penerapan aplikasi CICU, bagaimana sudah sesuai dengan SPO belum dan sebagainya. Kemudian tahun ketiga kita lakukan evaluasi SPO dan pengaplikasian CICU. Jadi evaluasi masih ada kekurangan ya enggak evaluasinya, SPO-nya harus dirubah atau tidak. Nah itu tahun ketiga. Yang terakhir, kalau kita sudah benahi SPO dan sudah fix, kemudian yang terakhir adalah mengusulkan pengembangan pada aplikasi CICU dengan menambah fitur yang lebih praktis dan mudah diaplikasikan bagi keluarga. Dan harapannya ini bisa menjadikan ketok tular aplikasi ini ke ruangan-ruangan yang lain. Oke, penutup, dari proses pelaksanaan kajian awal kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh saya sebagai seorang penulis, itu mendapatkan permasalahan diantaranya informasi yang kurang praktis dan kurang efisien, media informasi yang sering hilang karena menggunakan kertas, dan belum terjadwalnya konsultasi edukasi oleh PPA atau petugas memberi asuhan. Terlalu banyaknya membutuhkan kertas dan media
edukasi. Kemudian setelah kita lakukan intervensi melalui media edukasi CSU, diharapkan sistem edukasi, komunikasi, informasi dan edukasi keluarga dan pasien di ruang ICU akan meningkat, sehingga proses pelayanan pemberian asuhan di ICU akan semakin optimal. Kemudian saran bagi peserta dalam proses laporan aktualisasi mungkin sangat masih dalam kurang kata sempurna, maka dari penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan bagi semua untuk peningkatan laporan aktualisasi penulis. Kemudian bagi OPD yaitu rumah sakit kita melihat adanya dampak positif dari realisasi aktualisasi nilai dasar ASN sekarang ini, maka saya selaku penulis merekomendasikan agar kegiatan tersebut dapat dilanjutkan secara lanjut setelah acara FOC selesai. Jadi dari nilai-nilai dasar yang diterapkan dan diharapkan bisa menjadi kebiasaan dan karakter tiap ASN. Kebiasaan dan karakter ini menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik dan memuaskan. Ini saya sedikit bercerita tentang gambaran pengaplikasian CSU. Jadi nantinya petugas di ruang ICU itu mengorientasikan ketika pasien masuk, kemudian kita berikan nomor HP kita, di mana HP itu berlaku untuk satu pasien satu nomor kontak, dan keluarga pasien mendapatkan key password. Nah, key passwordnya itu ditulis di dalam warna merah, yaitu ICU RSFS. Nah, setelah mengakses nomor, kemudian muncul jawaban otomatis, yakni kata pembuka. Setelah kata pembuka dan keluarga diberikan password, maka muncullah kata tentang ketika ya untuk mengetahui informasi selanjutnya atau ketika tidak untuk mengakhiri informasi. Jadi kalau misalnya keluarga itu mengetik ya, maka akan muncul menu tentang pilihan. Di antaranya ada perlengkapan pasien ICU, ketik 1, kemudian 2 kata tes ICU, ketiga edukasi. Kalau ketik 3 maka muncul edukasi, cuci tangan, pemakaian masker, etika batuk dan pembuangan sampah. Kemudian kalau ketik 4 dalam WhatsApp tersebut maka muncul kontrak waktu edukasi tatap muka. Kayak diberi siapa mau dokter, mau perawat, mau nutrisian atau yang lain. Kemudian yang kelima edukasi penyakit ICU. Jadi tampilannya ya, kalau 1 muncul seperti ini, jadi WhatsApp berantai. Jadi misalnya 1 ketik muncul perlengkapan pasien ICU, kemudian ketik 2 muncul informasi tentang kata ketik, kemudian yang ketiga muncul edukasi, kemudian yang keempat tadi apa jenenge kontrak waktu edukasi tatap muka, yang kelima tentang edukasi penyakit ICU. Saya kira itu ya. Nah, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Implementasi inovasi dalam pelaksanaan implementasi CICU di ruangan ICU RSUD ini. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kebaikan dari teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, aplaus untuk Mas Yoga. Baik, materi Mas Yoga Tommy mengenai CICU, mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, dari Pak Johari mungkin ada masukan ataupun saran untuk Mas Yoga Tommy. Kami persilakan Pak Johari. Terima kasih moderator waktunya. Ini media komunikasi, informasi dan edukasi yang selama ini di ICU sudah dilakukan, tapi dalam bentuk manual, kurang praktis, kurang efisien, banyak data yang hilang, masih paperless ya Mas ya. Nah, makanya dengan adanya CICU ini, sistem komunikasi, informasi, edukasi di unit ICU itu bisa maksimal dan terdokumentasi atau tersimpan dengan baik dengan medianya WhatsApp, istilahnya CICU.
Nah, sedikit masukan nanti setelah selesai orientasi ini berkoordinasi dengan manajemen untuk mematenkan proyek inovasinya CICU dan bisa diaplikasikan di ICU. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini sangat menarik, sangat bagus bagi saya untuk dikembangkan di ICU. Terus untuk Mas Yoga. Terima kasih Pak Johari atas masukan yang diberikan. Baik, Bapak Mas Yoga mungkin ada tambahan atau yang mau disampaikan lagi? Jangan buru-buru balik Mas ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah ya seminar yang dipresentasikan oleh Mas Yoga sangat menarik sekali, luar biasa sekali. Semoga apa yang telah dipaparkan Mas Yoga mengenai CICU dapat ditindaklanjuti dan diaplikasikan demi kemajuan dan kesuksesan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Dan semoga selepas ini nanti Mas Yoga bisa menjadi ASN yang berakhlak dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi applause untuk Mas Yoga Tommy. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara pagi hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.